karena nanti kau juga akan berhadapan sama dia sekalipun kau Islam, karena dia adalah hakim yang adil. Loh, kok dia mau hakimi Nah, saya? Tuhan macam apa itu menghakimi manusia? Aduh. ya terserah tambah aja dosamu. Tidak kan begini, itu. Dengar dulu itu sedikit itu ya, aku ngomong ya. Di dalam 1 Timotius 6:16 dikatakan tadi, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dia tidak bisa mati itu. Tuhan itu. Dibuktikan kan? Ya sudah, kau jangan belat-belatkan firman Tuhan. Bertobat aja kau. Kemananya aku mau mengikuti bertobat yang bukan Tuhan? Kemananya? Jangan kau belat-belatkan firman Tuhan kalau nggak percaya kau. Kalau kau ingin percaya, berdoa aja kau biar disentuh hatimu. Alamak, kemananya ini itu? Nggak percaya kau. Bisa ya, aku doakan kau ya, aku doakan kau. Ya tadi kan Tidak itu sudah. hari ini kau akan terjadi sesuatu. Iya, alamak. Percaya kau. Aku diancam Berani sama. kau. Kok diancam Loh, aku? karena begini, Tuhan Yesus punya kuasa bagi Oke, siapa begini yang aja, Iko. menolak dia. Oke, itu kita buktikan aja itu begini itu. Kalau Yesus Tuhan itu besok mati, bagaimana? Oh, aku nggak percaya sama hujatan kau karena kau Enggak. Kalau Yesus Tuhan itu besok mati. Kalau itu tidak mati besok berarti Yesus bukan Tuhan, bagaimana? Ya, sekarang kalau besok aku nggak mati, bagaimana? Kalau Balikan besok, cakapmu. iya kalau Jangan besok cobai dengar Tuhan dulu. Allahmu. Jangan Tidak, mencobai. tidak. Bukan begitu. Kalau besok itu tidak mati berarti Yesus bukan Tuhan, bagaimana? Jadi kau kayak mana kalau aku besok nggak mati? Ayo, Berarti Yesus terjebak kau bukan sama Tuhan. bahasamu. Enggak, ini kan kita uji dulu itu. Yesus ini Tuhan atau bukan? Kau Bagaimana? udah terjebak sama bahasamu. Kau Bukan minta ya, mati besok. Alamak. Bukan begitu itu. Aku kan tanya sama itu. Kan Dengar udah dulu kau itu. bilang kalau Yesus bukan Tuhan, kalau Yesus bukan Tuhan, besok Itok mati. Nah, kalau besok aku nggak mati, berarti kau yang mati. Bukan begitu, terbalik itu. Dengar dulu itu. Kita uji, oke? Kalau memang Yesus ini Tuhan, kita uji itu besok mati. Kalau Yesus itu tidak mati besok, berarti Yesus itu bukan Tuhan, itu bagaimana? Berani itu? Kalau besok enggak, arti bahasamu itu kau menjebak kau sendiri. Jangan kau jebak firman Tuhan. Dia di surga loh. Islam pun mengakui dia di surga. Alamak. Jangan main-main kau. Jangan pikirmu lidahmu itu bisa suka-sukamu. Aku kan tanya berdasarkan ayatnya ini itu. Gimana ada ayat di dalam Bible? Tujuan kau lain menanya-nanya itu, mau menyudutkan aku. Itu Enggak, tujuan aku ini kau. bingung. Aku bingung lah. Bertobat kau. Itu tunggu dulu Bertobat itu. kau. Tuhan Yesus Alamak. di surga dia. Iya. Tunggu Bertobat dulu itu. kau. Dia Pelan-pelan itu. hakim seluruh manusia. Jangan main-main Iya. kau. Iya, pelan-pelan dulu itu. Aku mau ngomong dulu itu. Nah, tadi itu ya, tunggu dulu teman-teman yang Kristen typing ya, kalau Kristen naik ya. Tunggu itu ya. Aku kan tadi bertanya, kalau yang mana-mana itu mati, itu berarti bukan Tuhan itu. Betul tidak itu? Jangan main-main kau, udah aku bilang. Jangan ulang-ulangi cakapmu itu. Bahaya kau nanti. Alamak. Aku diancam lagi sama itu. Iya, biarpun aku bodoh cakap, iya kan? Roh Tuhan ada sama aku, jangan main-main kau. Roh Tuhan. Itu pernah lihat roh Tuhan itu? Roh itu nggak bisa dilihat. Wah, kenapa itu bilang ada di dalam tubuh itu roh Tuhan? Aduh. Ada nyata kuasanya nyata. Kuasanya macam mana itu? Jelaskan ke aku itu. Aku mau Mau belajar. perlu kau, besok kau mati seperti yang kau bilang itu. Alamak. Oke, kalau besok aku tidak mati berarti Yesus bukan Tuhan ya. Mati kau Pandi, Itu kena urusanmu, kutuk kau Pandi, urusanmu, dikutuk kau Pandi. Urusanmu itu ya, urusanmu. Selamat siang. Iya, Bang Edan Kristen atau Muslim, Bang? Jangan kau main-main, jangan kau permainkan. Tunggu dulu Kau itu. lihat mujizat yang dikerjakan dia. Selamat Jangan ya. main-main kau, Selamat jangan main-main. Ya, Iya, itu tunggu dulu itu. Tenang dulu. ngomongnya. Kau lihat mujizat kita yang yang dikerjakan dengar ini dia enak. nyata. Apa nggak bisa dilihat? Nanti kalau kita sudah masuk surga baru kita bertemu muka dengan muka.
Hah? Katanya Bapak tidak bisa dilihat, tapi Yesus bisa dilihat. Aku dibohongi lagi sama itu ini. Kau bilang-bilang aku bohong. Awas kau ya, udah aku bilang, udah nggak usah cakep lagi lah kau. Gimana itu? Aku nggak suka loh untuk berdebat. Nggak suka Tidaknya, aku. ini kan aku ikut perkataan Dosa Yesus itu dosa. Iya. Aku ikut perkataan Yesus. Kalau ada yang bilang Yesus Tuhan, dia itu penyesat dan antikristus. Ada ayatnya. Udah itu otak kau sendirinya itu. Jangan kau pikir aku bisa bingung. Otak kau sendiri itu. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 itu yang tidak mengakui. Bertobat kau. Jangan kau baca-baca satu potong. Bertobat kau, nggak paham kau tuh. Bertobat kau, bertobat. Aduh, kejam Dia kali, Pak. nyata terbukti Tuhan. Seluruh dunia menghujat dia. Nggak bisa dia jadi apa? Jadi kau hujat, banyak yang menghujat dia sejelek-jeleknya. Nggak bisa. Tidak Dia ada yang akan menghujat. genapi semua firman-Nya. Nggak Oke, di ada dalam- yang nggak terjadi. Berarti Paulus ini dimarahi sama Yesus ini karena menghujat Yesus. Ya. Nggak usah kau ribut cakap kau di situ. Kalau nggak percaya kau tutup mulutmu. Aku congor aku ini tidak pernah makan congor babi itu. Kemananya ini congor aku? Lebih bagus lo babi daripada kau. Babi bisa Di dalam dinikmati banyak imamat orang. itu. Di dalam imamat dilarangnya makan babi. Kenapa itu makan babi? Itu kan apa? Perjanjian di perjanjian lama itu, di perjanjian baru kan sudah dibilang tidak ada sesuatu pun yang haram kecuali yang dicuri, kecuali yang dipersembahkan kepada persembahan berhala. Berarti itu makan tikus. Tikus kan tidak Makanya haram. dibilang, diam dulu kau. Makanya dibilang apa yang masuk ke mulut, masuk dia ke perut, keluar ke jamban. Tapi apa yang keluar dari mulutmu, yang membenci Dari dan moncongmu, tidak dari moncong. mengakui, Apa yang keluar dari moncongmu? itu yang dosa. Aku tidak makan congor babi itu. Kan udah aku kasih tahu sama kau. Kalau kau percaya ya terserah. Kalau kau nggak percaya ya sudah. Oh iyalah. Itu di bawah aja lah, nonton ya itu ya, dari bawah ya. Oh oke lah, oke, capek aku Udah. dengar capek. Makasih itu, makasih. Makasih Oke. itu. Horas Medan, Horas. Iya. Salam toleransi itu. Horas. Salam toleransi itu. Oke, sekalianlah kelakuanmu toleransi sama mulutmu. Iya siap itu, oke lah itu. Selamat siang Jangan itu. cuma mulutmu, hatimu, kelakuanmu toleransikan. Siap itu. Tapi Paulus bilang Yesus adalah. Aku, pandai mulutmu cakap. Jangan kau kira kau suci. Tapi congorku ini bagus loh, tidak makan babi itu. Babi itu nggak ukuran orang berdosa. Kau lihatlah banyak orang nggak makan babi, kelakuannya lebih-lebih dari babi. Oke, jadi kalau ada yang bilang Yesus terkutuk, itu apa namanya itu? Menghujat ya itu? Iya, memang terkutuk dia demi dosaku sama dosamu. Alamak, berarti Yesus terkutuk gitu? Ya terserah sama kau. Kau Aduh, percaya mati kita. enggak, itu urusan kau. Mati kita. Aduh. Urusan kau. Mau percaya kau, mau enggak kau, itu urusan kau. Tapi aku nikmati penebusannya, begini aku itu. nikmati pengampunannya. Alamak. Kau mana mungkin Ibu menikmati orang kau pembunuhan membenci. terhadap Yesus ya. Kejam Ibu kali, Bu, menikmati pembunuhan terhadap Yesus ya, Bu. Senang Kejam Ibu kali. ya dia mati ya. Senang kali Ibu dia mati, jahat kali lah Ibu ini loh. Menikmati kematian Yesus dia loh. Sengaja ngejek-ngejek kalian. Janganlah kalian jadi pengejek Uniripa. Bertobat kau. Iya, Uni bertobat kau Uni Uni ini bertobat kau Uni. Iya betul, Kalau kau aku bilang kan- bertobat kau. kalau Kalau aku kan- nggak percaya kau, jangan kau mengejek. Itu kalau aku minta ampun kepada Tuhannya itu, ya Tuhannya itu ampuni dosaku. Apakah dosaku diampuni itu? Tuhan tahu hatimu. Apa kau serius, apa kau bohong, apa kau mengejek, Tuhan yang tahu, aku tidak tahu.
kalau aku serius begini itu, kalau aku serius minta ampun sama Tuhannya itu, dimaafkannya aku, diampuni dosaku itu. Ya udah jelas lah kalau serius. Kalau ngejek-ngejeknya kau, Berarti 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 penebusan dosa itu tidak ada itu. Tidak berguna itu. apanya lagi? Apanya lagi kau bilang? Kau Iya belajar kan ada cuma penebusan dosa. kau Kan cuma ada penebusan belajar dosa. berdebat. Kepandaian kau berdebat, mengejek, itu kepandaian kau. Memang Alamak. udah dibilang firman Tuhan, di akhir zaman akan banyak, bukan sedikit loh, akan banyak muncul pengejek, penyesat. Kau lah itu. Alamak. Bukan kali, Bah. Di dalam Bersyukur Matius kau, 7. Pengejek kau Fandi, pengejek kau bilang tuannya orang Kristen terkutuk, kurang ajar kau Fandi. Bukan Memang aku iya, sendiri, Pak. memang iya Uni, Itu memang tadi. iya Uni. Itu tadi yang kepercayaan bilang. kami. Itu tadi bilang Yesus terkutuk. Bukan akunya. Memang iya. Nah, itu kan Iya, itu yang memang bilang. iya. Bukan aku. Iya. Bukan aku Itulah yang bilang. dosa itu jeleknya. Kalau nggak Alamak. ditanggung Tuhan dosamu sama dosaku, nggak bisa kita suci. Alamak, kejam kali, Bah. Harus mati Tuhan baru ampun dosa. Alamak. Terserah sama kau loh kalau kau percaya. Tapi Terserah ajaran sama apa kau. itu? Kejam kali kalau- ajarannya itu. Kalau kau nggak percaya itu kan urusanmu, nggak dipaksa loh. Kau mau mempengaruhi aku apa kayak mana kau? Aku udah nikmati Tidaknya. pengampunannya. Udah Aku aku itu kadang nikmati bingung. pengampunannya. Ya, aku kadang bingung begini itu. Kalau kutanya kawan-kawan Kristen, Tuhan itu Bapa, Tuhan itu Yesus, Tuhan itu Roh Kudus. Ada 3 Tuhannya, tapi kok dia bilang satu itu? Gimana Itu aja kau pilih cakapmu. Memang jahatnya kau. Lihat aja 3 hari nanti ke depan ada reaksinya sama kau. Aku diancam lagi sama itu. Aduh, kejam kali, Bah. Siapa mempermainkan berdosa loh. Dosa itu ada efeknya. Ya udah begini itu di mute aja dulu ya, itu dengar-dengar ya itu Suka ya. hati kau lah, suka hati kau. Ya udah, itu di mute aja dulu, dengar-dengar, kita mau diskusi ya itu ya. Itu aku sayang ya. Terserahmu. Iya, sayang. Ya udah, aku mute aja itu dulu ya. Boleh, aku mute aja itu ya. Terserahmu. Baik suka kau hatimu. Pandi, pengutuk kau Pandi, pengutuk. Oke, silakan. Saya sapa dulu kawan-kawan Kristen yang baru bergabung. Tunggu dulu itu aku, Bah. Itu mute-nya dibuka dulu itu kalau mau ngomong, mute-nya itu. Nah, tatap pula dia. Oke, udah. Ya udah, aku turunkan aja itulah supaya kita dialog. Silakan. Bang Ardiansa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ya, Pandi, Buni Rifa. pengutuk. Uni sudah monitor Uni atau masih di jalan? Lagi di motor. Oke. Bang Ardiansa lanjut dulu, Bang Ardia. Boleh? Apa ini diskusi Ini apa ada ini? kawan-kawan kita Kristen. Siang jelang sore, Fandi. Ya, siang Bang El. Selamat siang Bang Pepe, Bang Edan. Silakan Bang Edan, dibuka mute-nya Bang Edan. Mohon maaf tadi ada ibu-ibu yang ngamuk. Salam toleransi aja, Fandi ya. Ya, salam toleransi. Silakan yang Kristen naik ya. Saya kasih kesempatan kawan-kawan Kristen naik. Ini Zuma Junior. Assalamualaikum, Junior. Waalaikumsalam. Kesempatan kawan-kawan Kristen naik. Bang Fandi izin mau nanya ini dulu. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, Nah, silakan. jadi silakan. seperti ini. Di Yohanes 17 nomor 3, di situ kan dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah utusan. Nah, pertanyaan saya, adakah di dalam Bible Bapak sendiri yang mengatakan bahwasanya Yesus ini bagian dari aku, dia juga adalah Tuhan, maka sembahlah dia. Nah, jadi seperti itu, Bang. Terima kasih. Silakan Bang El Ilmansa, silakan dijawab. Amin. Oke, dengan kepercayaan saya sebagai umat Kristen yang namanya agama ya. Tapi Yesus itu nggak pernah bawa agama di dunia ini, nggak pernah. Hanya Yesus mengajarkan yang baik. Dan
menjelaskan dan menyatakan bahwasanya siapa Allah yang satu-satunya. Oke, saya jawab yang sesuai dengan pengetahuan saya aja. Karena saya memang nggak pintar sih. Tapi dengan mungkin ada roh Allah itu juga bisa menemani saya. Aku pun dulu juga memang agak pudar-pudar. Namanya aja ya, kan kita kan masa-masa remaja dulu ya, bisa kesana kesini ya bisa aja, wajar aja, semua manusia pun mungkin, nggak semuanya memang. Tapi di dalam menganalisa perkataan Yesus kepada Simon Petrus, selama ini aku bersama-sama dengan engkau Simon, tapi kau tidak mengenal aku. Saya nggak tahu ayatnya, pasti ada. Tapi aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Sekali lagi, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti satu tubuh. Makanya jatuh ke dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, ya. Firman Allah adalah firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Firman itu ayat 14, firman itu adalah berwujud menjadi manusia supaya dilihat manusia. Sebelum lahir Yesus di dunia ini, dinyatakan dirinya di dunia ini. Berkali-kali dia menunjukkan dirinya kepada manusia. Elia bangkit, naik ke surga tanpa dizi. Bang El, panjang kali narasi kau, panjang kali congol kau. Jangan terlalu panjangnya, satu ayatnya ditanya itu. Berarti Bang El, berarti yang disembah itu firman dong. Begini, yang lain sebentar dulu, tolong disimak ya. Tunggu dulu, aku sapa dulu, Laiku, tunggu aku sapanya dulu nih, Laiku Samosir ini. Selamat siang, Samosir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang, izin gantian ya Bang, kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu ya Bang ya. Assalamualaikum Bang Samosir. Boleh Bang, boleh Bang. Sambung Fadil. Silakan. Oke Fadil, maaf, mungkin saya bukan pengkhotbah saya hanya umat biasa. Kenapa supaya ada sepaket. Dan banyak lagi hal-hal yang belum bisa saya lakukan, yang bisa saya ketahui. Tapi itu aja yang bisa saya. Kenapa Yesus mengatakan waktu disembuhkan atau dibangkitkan anak Samaria, ya, jangan engkau beritakan, tolong jangan engkau beritakan kepada sama-sama siapa. Kenapa? Biar hanya iman yang mengetahui dan yang bisa percaya sebetulnya saudara. Saya yakin si Fandi ini pun percaya sekalipun Islam. Cuman saja bagi kami orang Kristen, karena Yesus mengatakan, tak ada satu pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Siapa yang mengenal aku, pasti dia mengenal Bapakku yang namanya Allah yang satu. Panjang kali Yohanes 17:3 aja kau bahas. Kemana-mana. Gini Bang El, pertanyaan saya, adakah dalil yang Bapak mengatakan Yesus itu bagian dari aku? Dia juga adalah Tuhan, sembahlah dia. Itu kan Bible kan diturunkan untuk Bani Israel. Berarti adakah Bapak mengatakan kepada Bani Israel, Yesus juga itu adalah Tuhan, sama seperti aku, maka sembahlah dia. Seperti itu Bang. Oke. Ya Bang El, teman-teman Kristen didengar ya jawab pertanyaannya. Oke. Di mana ya, Bapak sebentar lah, di mana Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan juga dan kalian harus sembah si Yesus itu. Kalau ada ayatnya baptis aku 100 kali lah, baptis aku 100 kali. Oke saudara, simak dengan sekali lagi ya. Simak. Pengalaman dan pengetahuan dan dengan keimanan orang Kristen, udah saya bilang tadi, saya itu baru-baru inilah sebetulnya saya itu, karena saya pun udah agak sedikit ya kan. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti 1 ditambah 1 bukan 3. Tapi Bukan Yesus yang berkata, tapi Bapak itu Bang El. Bapak yang bilang, bukan Yesus. Dalil yang Bapak sendiri yang bilang, bukan Yesus. Itu, kalau Bang. saya buka dalilnya, ada dalilnya itu, makanya saya berani mengatakan ini. Saya sama dengan Anda pun saya itu nggak percaya kalau nggak saya
Begini aja lah, begini aja lah, like well, Saya tidak percaya. ada ayat yang bilang, Nah, tidak ada ayat yang bilang bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak pernah Bapak bilang Yesus itu tidak Tuhan. pernah. Tapi kalian congor kalian yang bilang. Tadi saudara siapa tadi di cewek ini cuma ya. Begini saudara, ini dengan keimanan saya, bukan saya mengajak Anda. Dengan keimanan saya, udah saya ngambil contoh tadi. Kenapa Yesus menyembunyikan dirinya kepada orang yang dibangkitkan anaknya? Tolong jangan diberitakan ini kepada sama-sama siapa. Biar imannya sendiri yang percaya. Tapi karena ada iman saya percaya dengan sesuai dengan perkataan dia, makanya saya jadi Kristen. Bukan Kristen namanya agama, itu hanya agama. Ya, tapi Kristus itu siapa yang mengenal aku, dia yang mengenal Bapa. Berarti makanya di dunia ini tidak bisa masuk kita ke kantor kalau tidak melalui harus yang di pintu dulu. Itu umpamanya saudaraku. Karena itu perjanjian ibaratnya apa namanya itu? Ibaratnya saran, ya, tantangan sama semua umat manusia nu. Ya, bikin kalian kapal. Oh, iya silakan. Bang El, tadi ada dalil yang Anda sebutkan itu Yohanes 17 nomor 21. Di situ Anda lanjutkan. Nah, Anda cuma sampai di mana itu? Di dalam aku dan aku dalam engkau. Nah, terus Anda lanjutkan agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutusku. Jadi jelas Yesus itu adalah utusan. Nah, Bapak tidak pernah mengatakan di dalam Bible begini. Dia tidak pernah mengatakan bahwasanya Yesus itu sama seperti aku. Dia adalah Tuhan. Dia tidak pernah menyuruh Bani Israel untuk menyembah Yesus. Seperti itu, Bang. Bisa saya jawab ini, saya apa sedikit? Ya, silakan. Oke. Ketika ada perusahaan saudara saya ya yang di atas Komal ini punya usaha, punya pabrik yang bisa percaya Anda ya. Silakan. Saya tidak minta seperti itu, saya cuma minta dalilnya itu aja, Bang. Oh, dalilnya. Begini, sebentar, saya izin tengah dulu, Bang El, di mute dulu, Bang Stanley. Bang Stanley jangan mengganggu lah, Bang Stanley. Ini Elman ini Kristen loh. Kasih kesempatan teman Kristen yang lain, nanti abang sebentar. Dikasih kesempatan untuk ngomong. Abang diam dulu, di mute dulu, Bang. Kasih kesempatan yang lain. Ini kawan Kristen loh, hargai kawannya, coba Bang. Oke, saya sambung ya. Laiku dengarkan dulu, Laik. Zuma Junior meminta data. Di mana ada ayat di dalam Bible, Bapak sendiri yang berkata bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Kalian harus sembah supaya Yesus menjadi Tuhan. Itu hanya cita-cita, angan-angan, mimpi kalian, itu halusinasi. Kalau tidak ada ayatnya, brother, sampaikan kepada Zuma Junior. Tidak ada ayatnya, Dinda. Minta maaf. Memang Yesus bukan Tuhan gitu. Silakan. Silakan, Laik Imansyah. Silakan, Laik. Siapa yang mau jawab? Stanley, silakan Bang Stanley kalau mau jawab. Silakan pakai cita-cita, angan-angan, mimpi atau halusinasi, silakan. Oke, boleh. Coba. Halo. Ya, silakan. Satu-satu dulu, Bang. Siapa dulu yang mau jawab, Stanley atau Iman? Oh, maaf tadi aku lagi kena ada pas ngomong tadi lah, aku kamar mandi sebentar tadi. Silakan Stanley. Coba Bro Stanley, kalau keluar dari aplikasi TikTok, suara kamu itu kau teriak pun hanya pemula di TikTok ini, bah.
kalau keluar dari aplikasi, kau teriak pun di kampung sebelah itu tidak ada yang dengar, monyet pun tak dengar. Gitu loh. Oke, sorry. Nah kan? Kalau dalam Wahyu 14 ayat 7 itu dikatakan muliakanlah dia, sembahlah dia yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kalau dalam pertanyaan tadi di mana ayatnya Yesus mengatakan aku Tuhan sembahlah aku secara langsung Bukan memang itu tidak Bang ada Stanley. disebutkan. Coba dengar baik-baik gini loh. Ya. Zuma Junior meminta data ayat di mana di dalam Bible bahwa Bapa yang mengatakan kepada kalian, Bapa sendiri yang berkata, "Hei, kalian manusia, Yesus ini Tuhan, kalian harus sembah Dia." Ada tidak Oke. ayatnya? Silakan, Oke, Bang. makanya saya jawab. Secara langsung kalau pertanyaan yang seperti itu memang tidak ada. Kalau secara langsung. Berarti sudah Tidak jelas pernah seperti itu. Bapak Ya. tidak pernah mengatakan bahwa Yesus ini Tuhan. Oke, dengar dulu, saya belum selesai. Jadi, secara langsung tidak ada yang secara implisit tidak ada. Tapi kalau kita mau lihat referensi ayat, Kebalik Pak, secara eksplisit gak ada, itu yang Ya. benar. ya kalau kita lihat referensi ayat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7, boleh baca kalau sempat buka itu ayat. Kalau ada yang bisa bantu baca boleh juga. Yang penanya juga mungkin bisa baca supaya lebih paham, nanti saya jelaskan. Jadi dalam Wahyu, Ya abang baca poinnya aja Bang Stanley, poinnya aja Iya. abang baca silakan. poinnya di situ adalah bunyinya kira-kira seperti ini. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, oleh karena saat penghakimannya telah tiba. Jadi ada poin di situ, sembahlah Dia Ya, yang dia itu telah siapa Bang? menjadikan. Dia siapa Bang? Ya, saya selesaikan dulu. Sembahlah Dia, Silakan. ini kata-kata dalam buku Wahyu. Silakan. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Nah, Dia ini otomatis merujuk kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian kalau dalam Yohanes 1, seperti tadi juga Bang siapa itu Hermansyah telah angkat ayatnya. Dalam Yohanes 1, di situ dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke. Jadi menurut referensi dalam buku Yohanes, firman ini adalah Yesus. Oke. Kalau dalam bahasa Arab kalimat tula, ya kan? Jadi bahkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat selanjutnya dalam Yohanes 1 dikatakan, ia pada tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi Oke, Bang Stanley udah. Udah poinnya udah. gini. Sebentar. Di mute dulu yang lain. Yang Oke. lain. Bang Edan di mute dulu Bang Edan. Oke. Bang Edan jangan dulu Bang, belum dikasih kesempatan Bang Edan. Di mute dulu. Kawan-kawan Kristen yang belum dikasih kesempatan untuk ngomong di mute dulu. Bang Stanley di mute dulu, biar teratur komalnya gitu loh, supaya enak kita diskusi gitu loh. Bang Edan di mute dulu Bang Edan. Kalau tidak mute saya turunkan loh. Kawan-kawan Kristen yang tidak mute saya turunkan. Terima kasih. Oke, jadi secara eksplisit tidak ada ya. Secara gamblang ayatnya tidak ada. Tetapi kalau menggunakan cita-cita, menggunakan angan-angan, mimpi dan halusinasi ada ayatnya. Silakan Zuma Junior, silakan buka mute-nya, ditanggapi. Nah, pada Timotius 2, tuh, nomor 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantaran antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Allah itu Esa, berarti tunggal kan kalau Esa. Nah, tidak lagi selain dia. Nah, di situ juga dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah manusia. Gimana ini? Kok nggak konsisten sekali ini di Bible? Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, ada yang mengatakan Yesus itu Nabi, bahkan ada ayat pun yang mengatakan Yesus itu manusia. Jadi, gimana ini? Itu Bang. Ya, silakan Bang Stanley ditanggapi. 16. Untuk Ya, menanggapi bacakan katanya aja Bang, Alkitab tidak silakan langsung konsisten. dibacakan Bang. Jangan Ya, buat saya seseorang, hafalkan. silakan. Oke, saya hafalkan 2 Timotius 3:16 bisa di cross check.
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, kalau iman Kristen itu adalah segala tulisan itu Alkitab yang diilhamkan Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi, kalau kita mempelajari Alkitab, kemudian kita katakan tidak konsisten, bukan letak masalahnya bukan di Alkitab, tapi cara berpikir kita yang keliru. Karena Allah tidak mungkin bertentangan. Semua firman diilhamkan oleh Dia, mana ada bertentangan. Jadi pemahaman kita saja yang keliru. Jadi segala tulisan diilhamkan Allah. Kejadian sampai Wahyu diilhamkan oleh Allah. Jadi tidak mungkin bertentangan. Kalau bertentangan, pasti adalah pemahaman kita yang salah. Kan terbatas kita manusia kan? Baik, oke Bang. Yang salah, Nggak usah curhat Bang ya. Nggak usah curhat. Loh, tapi itu banyak sekali ayat yang bertentangan Oke, satu sama lain. Saling Saya tabrak jawab gitu ya, loh saya maksudnya. jawab. Di dalam buku Ulangan pasal 4 ayat 6, memang sama dengan tadi yang dikatakan oleh siapa ini, Suma Junior ini kan? Allah itu esa, ya kan? Allah itu esa. Itu benar. Jadi iman Kristen itu adalah kami tidak mempercayai tiga Tuhan. Dalam konsep Tritunggal adalah Allah itu esa, Allah itu satu dengan tiga pribadi yang berbeda. Jadi bukan tiga Allah. Memang ini sulit dimengerti, sulit dipahami. Tapi bukan tiga Allah. Tapi satu dengan tiga pribadi yang berbeda. Oke, itu doktrin Anda silakan Bang. Walaupun tidak Alkitabiah silakan Bukan. itu doktrin Anda. Sebentar dulu bukan Bang tidak Stanley. Alkitabiah. Bentar Ya, dulu, saya catat, tunggu, saya sebentar, sapa boleh, dulu. boleh. Saya sapa Ya, dulu. ya. Nanti dilanjut Bang Stanley, di mute dulu. Oke. Saya sapa dulu yang baru naik kawan-kawan kita Kristen, ya. Di mute dulu Bang Stanley. Bang Doras, selamat siang, sore. Bang Stanley di mute Bang. Apa sih? Bang Doras, Kristen atau Muslim Bang Doras? Muslim. Muslim. Iya. Kok ada dua ini? Ada dua ini. Yang mana yang benar ini? Bang. Oi, Bagi akun Sultan dong, Bang. Nanti aku desain. apa? Bagi akun Sultan, Bang. Nanti aku desain. Oke, Bang Pius, Kristen atau Muslim Bang Pius? Silakan dibuka mute-nya. Monitor. Ya, oke, siap. Uni sudah masuk kan? Silakan. Bang Pius dulu, saya sapa dulu Bang Pius. Kristen atau Muslim? Mute-nya dibuka, Bang. Bang Pius. Bang Pius. Q. Oke, silakan Bang Pius. Kristen atau Muslim, Bang? Bang Pius. Bang Pius. Ngomong, Bang. Bang, ngomong, Bang. Bang, kok di-mute lagi, Bang? Aduh. Kayak mananya ini, Bah? Silakan Uni, silakan Uni. Yang Kristen typing dulu ya kalau mau naik ya, kawan-kawan Kristen. Oke. Assalamualaikum. Maaf ya. Maaf. Waalaikumsalam. Oke. Noise, Uni udah nyampe, noise. tapi Uni cuman kasih ngomong cuman berapa menit ya, karena Uni ada ngobrol sama teman dulu. Tadi Noise, siapa noise, namanya? noise. Bang Stanley. Halo Bang Stanley. Hai Bang Stanley. Silakan Iya, Mas iya. Stanley. Ya, mohon maaf ya. Tema kita kan ini nih, Tuhanmu ada tiga. Ya. Saya paham konsep Tritunggal ya. Ya. Tritunggal itu adalah konsep yang hadir kemudian yang tidak pernah diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi, hadir di tangan orang-orang seperti Tertullian, yang mana ajaran ini sebenarnya ajaran yang kalau boleh saya katakan relate dengan bagaimana pemahaman orang-orang Romawi dari bahasa Latin una substans, tre persona. Satu substansi, tiga persona. Walaupun nanti ketika saya tanyakan apa yang dimaksud dengan substansi itu, saya selalu mendapatkan jawaban yang beragam dari umat Kristiani. Nah, yang ingin kita pertanyakan di sini, seperti yang disampaikan oleh adik kita, Zuma Junior ini, bahwa ada ketidakkonsistenan dalam Bible, di mana dikatakan dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 8 ayat 6, satu-satunya Allah adalah Bapa, satu-satunya Tuhan adalah Yesus. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ketika satu-satunya Allah adalah Bapa, kemudian including sebagai Yesus yang juga adalah satu-satunya Allah Bapa? Ini kan secara bahasa sudah menyalahi kaidah bahasa. Mungkin kalian mengerti apa itu ilmu hakikat.
ilmu hakikat, segala sesuatu yang benar tentang sesuatu. Suara. Suara itu yang benar adalah suara. Bagaimana mungkin suara kemudian kalian katakan sebagai pemilik suara? Nah, sebelum Anda sebagai umat Kristiani menjelaskan apa itu Tritunggal, saya mohon diksi-diksi yang kalian lontarkan ini tolong tunjukkan kamusnya. Contoh, misal kalau kita bicara tentang firman. Firman itu artinya apa? Apakah Yesus adalah firman? Kamusnya mana? Kalau kalian menggunakan Yohanes 1 pasal 1, itu adalah produk filsafat dari para di mute dulu, Bang. Itu adalah filsafat dari Plato, bahkan itu diverifikasi oleh pernyataan dari Santo Agustin yang mengatakan memang betul ada kesamaan antara filsafat Plato dengan pembukaan 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 itu. Nah, masalahnya pernyataan-pernyataan seperti ini banyak kita temukan dalam Bible. Contoh, aku dan Bapa satu. Seperti yang disampaikan oleh Juma Junior bahwa Yesus pun berkata, ya Bapa, jadikanlah mereka satu, sebagaimana engkau dan aku. Nah, kalau Anda katakan bahwa Yesus dan Bapa satu, konsekuensi logiknya adalah Anda oneness, ajaran Sabelian, monarki modalism, di mana kalian percaya bahwa Yesus itu satu pribadi dengan Bapa. Yesus adalah Bapa. Apa bedanya kalian dengan Mikana yang dianatema oleh gereja Kristen Tritunggal? Nah, jadi bagaimana mungkin konsep atau produk pikiran manusia kemudian tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia? Kalau wahyu tidak bisa dipikirkan oleh manusia, wajar, ini kan perkataan Tuhan. Tapi kalau produk pikir manusia, konsep, kalian mengimani Tuhan yang terkonsep, sementara kalian tahu kalau Tuhan itu transenden. Nah, jadi inilah pertentangan antara logika, antara bahasa, ilmu pengetahuan, dihantam semua oleh doktrin kalian. Makanya kami hadir untuk meluruskan, bukan hanya sebagai muslim dan muslimah, tapi kami juga meluruskan dari sisi kemanusiaan dan peradaban. Saya sebagai orang yang diajarkan bahasa Indonesia, kalau satu adalah satu, tiga adalah tiga, tentu tidak terima kalau ada yang mengatakan bahwa satu itu sama dengan tiga, tiga itu sama dengan satu. Ini menghantam produk keilmuan, brother. Maka tolong tunjukkan kepada kami apa yang kalian ucapkan itu semua ada dasarnya dan itu diajarkan oleh Yesus. Dua saja pertanyaan saya, silakan dijawab. Siapa Yesus menurut dirinya? Siapa Allah Bapa menurut Yesus? Silakan dijawab. Terima kasih. Izin ini menjauh dari perangkat dulu. Silakan lanjutkan diskusinya. Siap. Bang Ardiansa ada, Zuma Junior ada, dan Fandi juga bisa handle ya. Ini ada meeting kecil-kecilan ya. Silakan. Ya, monitor, lanjut. Silakan kawan-kawan Kristen yang mau jawab, L atau Stanley, silakan. Halo Pandi. Ribut kali tempatmu. Orang banyak yang live YouTube yo di bawah itu. Iya, anak-anak masih banyak sini. Enggak, masalahnya begini lah. Kawan-kawan Kristen juga itu di bawah itu ada yang live YouTube loh. Kawan-kawanmu itu. Tapi bisa Kamu juga. menghindar dulu dari keributan lah begitu supaya enak diskusinya. Gitu loh. Ini udah jauh juga nih. Namanya aja pemukiman saya ini udah tetangga banyak lah. Kan bisa di samping rumah, di belakang rumah atau di mana dulu supaya aman lah. Janganlah sering bikin gaduh kalau naik di Komal itu. Gitu loh. Rumah semua keliling ini, Pandi, saudaraku Pandi, rumah sendiri. Apa nggak bisa lagi di kopi sama sekali? Apa nggak bisa lagi didengar sama sekali? Ucapan saya tapi ribut tidak apa-apa lah, silakan lah. Aduh, gimana ini? Coba Stanley aja yang jawab lah, Stanley aja, silakan Stanley. Soal pertanyaan tadi ya. Oke. Siapa ini saudara saya Kristen ya? Sebetulnya ayat-ayatnya ada semua. Nah, kita kepercayaan kita sebagai umat yang agamanya simbolnya agama Kristen, bukan Tuhan Yesus yang membawa agama ya, hanya manusia itu, tapi ajarannya itu. Dan satu, sebelum lahir Yesus dan diwahyukan di kejadian lama bahwasanya akan lahir bagimu juru selamat. Dan siapa yang mengasih namanya? Allah sendiri. Beri dia nama Yesus. Oleh karena itu, tak ada satupun di dunia ini yang sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus. Itu makanya saya nggak bisa terhindar dari situ. Ibaratnya sebagai... Udahlah, gantian dulu lah. Terlalu ribut soalnya. Kasih Stanley dulu ya. Ya. Kasih kesempatan Bro Stanley. Silakan Bro Stanley. Masih ingat pertanyaannya tadi? Pertanyaan unik?
Oke, pertanyaannya mungkin siapa Yesus menurut dirinya dan siapa Bapa menurut Yesus. Oke, Begitu silakan. ya. Oke, jadi secara singkat saja, kalau di dalam pelayanan Yesus kita kan tahu kan, dia datang sebagai Mesias. Memang ada benarnya ketika disampaikan Yesus itu utusan, tapi pada saat yang sama, ketika ini tadi juga sempat diangkat konsep Trinitas, bagaimana Yesus kemudian mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Pada saat yang sama, dia membedakan antara dirinya dengan Bapa. Bagaimana mungkin, ya kan? Bagaimana mungkin Yesus adalah Allah sementara dia membedakan dirinya dengan Bapa. Tadi yang saya tangkap itu poinnya yang disampaikan oleh siapa tadi? Ibu Uni ya. Ibu Uni. Jadi siapa Yesus menurut dirinya? Kita hanya bisa jelaskan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Dalam hal ini Injil Yohanes, ya kan? Yohanes. Kemudian Yesus datang untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Menurut Yohanes ketika Yesus hendak dibaptis, Yesus datang, kemudian Yohanes menunjuk, inilah dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu ketika Yesus datang, dia menebus manusia dari dosa. Namun, kalau di dalam perjanjian lama saya angkat kembali dalam buku Ulangan, ketika Musa di dalam tulisannya dia bilang begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu esa. Saya jelaskan sedikit Tuhan ini konsep Trinitas. Tuhan itu esa di dalam bahasa aslinya menggunakan Elohim. Menggunakan Elohim. Ya, jadi kata Tuhan menggunakan Elohim. Elohim itu berarti jamak. Kata Elohim berarti jamak. Jamak artinya lebih dari satu, kita sudah tahu ya. Plural artinya. Kemudian orang Kristen tidak akan mempercayai Trinitas kalau Yesus tidak mengatakan di dalam Matius 28 ketika sebelum dia naik ke surga dia perintahkan, pergilah kamu ke seluruh dunia untuk sampaikan firman, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Yesus sendiri memperkenalkan Bang Trinitas. Stanley. Iya, Bang Stanley. Ya. Poinnya bisa tidak dipermantap begitu, Bang? Pertanyaannya Oke. kan Abang tadi sudah dapat. Bang Ardi, silakan Iya. masuklah Bang Ardi ya. Diteruskan pertanyaan Uni tadi bahwa Iya, silakan Bang Ardi. siapa Iya, Yesus menurut Yesus? Saya Kan tanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Uni sehubungan dengan konsep Trinitas, ya kan? Jadi, Bang. Ini Abang mau ngomong terus apa gimana ini? Kalau Abang mau ngomong terus saya mute lagi nih. Gimana? oke, silakan. Oke. Pertanyaan simpel, siapa Yesus menurut Yesus? Artinya, siapa yang berhak menafsir di sini? Coba, Bang. Abang, saya atau Yesus yang berhak mentafsir siapa Yesus menurut Yesus ini? Oke, saya jawab ayatnya. Ini tadi saya Loh, enggak, tambahkan. astagfirullahaladzim. Saya tanya cukup siapa? Dengerin ya, pertanyaan saya dengerin dulu. Siapa yang berhak mentafsir perkataan Yesus? Apakah saya, Bang Stanley, atau Yesus? Siapa yang berhak mentafsir perkataan Yesus? Yesus. Nah tuh, cepet gitu loh. Maksud saya Oke, cepet oke. gitu loh. Coba saya tanya, siapa yang berhak mentafsir perkataan Yesus, Bang? Saya, Bang Stanley, atau Yesus? Kan kita sebagai pembaca Alkitab kan? Loh, kan nggak nyambung. Aku tanya apa kan kita? Gimana sih? Iya, maksudnya begini. Pertanyaan Kita kan saya sebagai simpel, pembaca, Bang. Kita juga bisa menafsirkan. Bang, pertanyaan saya siapa Yesus menurut Yesus? Bukan siapa Yesus menurut Bang Stanley. Oke. Kalau siapa Saya Yesus jawab menurut singkat Bang saja. Stanley? Kalau siapa Yesus menurut Bang Stanley, maka Bang Stanley menafsir. Tapi kalau siapa Yesus menurut Yesus, maka siapa pentafsirnya? Yesus. Iya. Oke, saya jawab I Ardiansa got the sedikit. point. I got the point. Waduh, Jadi singkat dua saja orang untuk yang ngomong ini pertanyaan bingung kali ya. Aku mak. Iya, Bang El, nggak bisa begitu, Bang. Kasih kesempatan Bang Stanley. Kawannya Kristen hargailah. Gitu loh. Mas Ardiansa, singkat saja kalau untuk pertanyaan itu ya. Iya, harusnya Siapa singkat, nggak Yesus? ada 2 detik itu. Iya. Siapa Yesus menurut dirinya?
Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mm-mm. Tidak Oke. ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus jalan. Oke, kita save. Siapa lagi Yesus menurut Yesus? Oke, kita save Yohanes 14 ayat 6 tuh tadi, saya tahu. Ya, ya. Terus kita save lagi ya, satu Akulah kita jalan. save. Oke, Yesus akulah adalah jalan dan jalan. kebenaran. Oke. Dan Ya, kebenaran jalan dan ya. hidup. Bukan Ya. tujuan ya. Dan kebenaran. Ya, bukan tujuan kan? Iya, dan Ya, kebenaran dan oke. hidup. Ternyata jalan, oke. Lalu siapa lagi Yesus menurut Yesus? Oke. Ini penjabarannya. Enggak, jalan saya dan tanya kebenaran. ayatnya aja langsung. Jangan dijabarkan kemana-mana. Kalau abang mau Saling menjabarkan, keterkaitan. kalau abang mau Mempelajari menjabarkan, Alkitab harus ada padanan kata yang saling keterkaitan. kalau aduh, susah kali ngomong ini, Mak. Kalau abang bilang mau menjabarkan, penjabaran itu menurut siapa? Menurut Alkitab itu sendiri dalam buku Yohanes. Bang Stanley, izin dulu Bang, izin dulu. Aduh. Kok apa ini suara berisik Kok apa suara apa itu ya? Kok kayak suara ini? Kayak ribut sekali. gitu ya? Apa ya? Coba, bisa nggak yang nggak berisik gitu? Coba Bang Sandy ngomong. Si berisik nggak? Ya. Oh, ngecas ya? Sambil ngecas nggak? Enggak. Oke, ya lanjut, silakan. Oke. Kan ini seputaran buku Yohanes kan jawabannya tadi kan Yohanes 4:16. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya, itu sudah saya save Bang. Ternyata Yesus jalan, bukan Tuhan. Oke, lanjut. Ayat lain lagi. Ayat Bang. lain lagi yang saya tanya. Siapa ayat yang Yesus lain lagi. menurut Yesus? Iya. Ya. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Oke, gimana menurut Yesus? Silakan. Nah, gitu loh. Jadi kalau di ayat itu memang tidak langsung seperti yang ayat Oh, tadi. berarti nggak Ayat bisa, yang nggak bisa. Yang lain. Yang siapa saya Yesus bilang, menurut Yesus? Kita nggak boleh mentafsirkan, Bang. Saya nggak boleh mentafsir. Bang Stanley nggak boleh mentafsir. Nggak boleh. Yang boleh mentafsir hanya berarti Yesus. Ini sulit menjelaskan identitas Yesus. Oh ini enggak, agak kenapa sulit kok sulit? ini konsep. Coba saya tampilkan datanya nih. Kenapa kok sulit? Enggak, kenapa nih? Coba. Siapa Yesus menurut Yesus? Ini Yesus yang jawab ya. Sus Yesus. Copy paste Satata, mohon maaf ya. Sus Yesus. Kamu tuh sebenarnya siapa, Sus? Aku ini utusan Ardiansa. Loh, kata siapa? Kataku sendiri. Di mana ayatnya, Sus? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini utusan atau bukan? Utusan atau bukan? Ini agak aneh sih sebenarnya ini. Loh, Ini kan aneh ayat ayatnya. andalan yang biasa dipakai. Ayatnya aneh ini. Dengar dulu. Iya, dengar dulu. Kan seharusnya untuk mengcounter apa yang menjadi jawaban Yesus adalah Tuhan, tidak bisa diangkat dari Yohanes 17 ayat 3. Oh, berarti salah ayatnya. Harus pakai. Begini dulu maksudnya, kan Enggak, ini ayat bener nggak ini? saudara-saudara yang tidak percaya. Enggak. Bang Iya, Stanley, ayat itu ini benar. ayatnya ini salah atau bener gitu loh? Stanley, ini ayatnya ini Bukan maksudnya kalau untuk mengcounter konsep ini Astagfirullahaladzim. harusnya dari yang lain kan. Loh, Kan tidak berarti percaya ayat ini Alkitab, salah. masa angkatnya Enggak, dari saya tanya Alkitab. ayat ini salah bener. Itu benar. Ayat ini. Itu ayatnya tidak salah. Oh, itu ayatnya benar. Ayat ini benar, betul? Iya, benar. Nah, Iya. kalau ayat ini benar, ini perkataan siapa? Yesus atau bukan perkataan Yesus ini? Yesus atau bukan perkataan Yesus? Itu perkataan Yesus yang ditulis oleh Menurut Yohanes. Yesus, ini kan menurut Yesus ya. Menurut Yesus, Yesus mengenalkan siapa di sini? Yesus mengenalkan siapa? Oke. Oke, saya Yesus, tahu ayatnya itu. Yesus mengenalkan siapa? Ini pertanyaan Ya, lu. Tuhan yang benar, gampang kali jawabnya. Susah kali. Yang benar, gampang kali jawabnya. Gimana, Ya, Pak? Allah, satu-satunya Allah. Terus mengenalkan siapa lagi? Saya tahu ayatnya. Terus mengenalkan siapa lagi? Hah? Coba ayatnya itu tadi itu.
Oke, nih. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada berapa entitas yang dikenalkan oleh Yesus? Ya satu lah, gampang kali jawabnya. Ayo. Bang Stanley, itu coba gantian dulu Bang Ardi mungkin. Nicodemus, Jimmy atau L ini? Ustadz Alif, Assalamualaikum Ustadz Alif. Ini noise sekali. Assalamualaikum Ustadz Alif, lanjut. Tempatnya Bang Jimmy ini noise sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut. Ya, Yesus ini mengenalkan satu Tuhan dan mengenalkan Yesus sebagai utusan. Kan simpel kan, kenapa sih kok susah? Karena satu-satunya ini tidak mungkin jadi satu. Gitu loh. Satu-satunya ini tidak mungkin kesatuan. Karena satu-satunya bukan kesatuan. Satu-satunya itu tunggal gitu loh. Kenapa susah kali, Mak? Coba kasih kesempatan Bang Ardi yang lain. L, Nicodemus atau Jimmy. Jimmy, silakan Jimmy. Selamat sore Jimmy. Ya, selamat sore, Mas. Ya silakan. Jangan yang ribut-ribut ya, yang noise-noise. Aduh, bikin kepala pusing. Silakan Bang Nicodemus. Ya, bagi saya cukup ya sama Bapak tadi ini ya. Aku cuman ini aja bertanya, Mas, tentang soal arti. Aduh. Ya orang. Iya. Jadi kemana-mana. Ada pesawat juga di belakangnya. arti. Gimana ini? Kenapa Ya, sih Kristen yang mungkin naik ke sini unik, nggak ada yang nggak Coba noise? yang lain Bang El, Bang El. Coba yang tidak ribut lah, yang tidak ribut lah. Aduh. Makasih banyak. Makasih banyak. Mana saudara Ardiansa tadi? Ya, gimana Oke, Bang El? saudara, saya akui itu saudara Ardiansa itu sangat pintar di dunia ini. Tapi Enggak, saya nggak pinter. Saya Oke. biasa aja. Oke. Tapi perlu saudara Ardiansa ya. Ada kata pepatah atau di mana saya baca itu 99% ya pengetahuan manusia, tapi satu lagi yang tidak bisa Ini dicapai. nggak ngomong pepatah, Bang. Nggak ngomong pepatah. Ini ngomongkan siapa Yesus menurut Yesus, Bang. Itulah dulu makanya kita kan harus menyimak. Malah ngomong pepatah. Ini gimana lah ini ceritanya pepatah? Ambilin baju. Sebetulnya di Alkitab ini Oh, iya. banyak metode, ada juga kiasan. Nah, kita sekarang manusia, makanya Yesus berkata, Aku akan memberi penolong bagimu. Penolong itu siapa? Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang bagi orang yang percaya sama Dia. Bang, aku nggak bahas itu, Bang. Aku Oke. tanya simpel. Dengerin pertanyaannya didengarkan dulu baru oke gitu loh. Oke. Didengarkan dulu pertanyaannya, Ya. baru oke. Bang. Oke, ini pertanyaan saya ini. Didengarkan dulu ya. Siapa Yesus menurut Yesus? Bukan siapa Yesus menurut El Imansah. Bukan siapa Yesus menurut Fandi Ahmad. Bukan siapa Yesus menurut tafsiran bapak-bapak gereja. Bukan siapa Yesus menurut Ardiansa. Bukan. Tapi siapa Yesus menurut Yesus. Paham? Oke. Paham nggak? Paham, Apa? jelas paham dong. Coba diulangi lagi pertanyaan saya. Coba diulangi lagi. Coba ulangi. Nah. Siapa Yesus menurut Yesus? Ya, begitu. Siapa Yesus menurut Yesus? Oke. Saya jawab ya, tapi dengan keyakinan saya dengan Lah itu namanya siapa Yesus menurut keyakinan Anda. Oke, saya Saya jawab. nggak tanya keyakinan Anda kok. Saya tanya siapa Yesus. Dengerin Bang. Aduh, Oke. susah kali Mak ngomong sama orang Kristen ini, Mak. Simak Bang, dengan dengerin. saya kasih. Dengerin Bang. Oke, Bang, dengerin. Ardiansa. Siapa Yesus menurut Yesus? Bukan siapa Yesus. Saya jawab ya sesuai dengan keyakinan saya. Bukan. Saya nggak butuh keyakinanmu. Saya butuh jawaban Yesus. Oke. Udah Ardiansa. Ya. Saya dengarnya memang perkataanmu dan saya simak. Dan tolong juga disimak supaya bisa juga lebih Oke, berwawasan kamu atau lebih- silakan jawab. Oke.
menurut Yesus ya. Jangan dijawab menurut keyakinanmu. Jangan. Oke? Oke. Oke, silakan. Oke. Jadi oke. Begini ya. Saya ambil dulu 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi ya. Firman itu adalah Allah. Allah itu firman Allah. Nah, firman itu menjadi manusia. Oke, kita kurung dalam klub di situ. Tolong disimak ya, saudara yang lain ya. Oke. Di situ ada Yesus nggak itu? Oke. Bentar dulu, mohon maaf, saya potong. Mohon maaf, Bang El. Saya potong dulu. Izin dulu, Bang Ardi ya. Untuk kawan-kawan Kristen yang typing di bawah, ingat, kalau ada yang menghujat, menghina, saya langsung buang di tempat sampah. Oke. Bentar, Bang El. Sedikit lagi, Bang El. Sedikit lagi. Ya, kawan-kawan Kristen kalau mau naik, typing dulu, saya Kristen, Bang. Nanti saya naikkan. Oke? Oke. Jangan pernah menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Allah yang satu-satunya yang kami sembah juga, yang sebagai kami pengikutnya. Tuhanku itu bukan Tuhanmu, woi. Allah itu Tuhanku bukan Tuhanmu. Loh. Ini yang salah dengan Loh, tanggap. Allah itu Tuhanku. Tuhanmu Yesus. Beda kita. Jangan Benar. sebut-sebut Allah. Ini aja kan udah berdebat namanya ini. Ini udah berdebat. Itu aja yang saya tanya sama Bang, Fandi. jawab aja Bang. Yesus menurut Satu Yesus. kan? Aku pun juga ikut satu. Bang, Ini sekarang, siapa? Fandi, Bang, saudaraku, fokus Bang. saudaraku yang Gini. Bang, fokus siapa Yesus? Menurut Yesus, Anda cukup jawab ayat ini, pasal ini saya akan bukakan. Wis, kita aja. Ayo. Dari Ulangan kalau nggak salah saya ya. Itu kitabnya orang Yahudi, nggak ada Yesus. Aku awal dan Nggak ada Yesus. Nggak ada Yesus itu. Begini saudara. Itu Begini, perkataan saudara. Yesus Itu bukan? Pembacaan saya, pembacaan saudaraku. Enggak, itu perkataan Yesus bukan? Iya, perkataan dia sendiri. Ah, itu Yesus rupanya. Sebelum lahir Abraham saya sudah ada. Loh. Bayangkanlah itu. Sebelum lahir Abraham saya sudah ada. Pertanyaan saya itu Yesus bukan? Di mana tertulis aku adalah Yesus gitu? Di mana di situ? Aduh, inilah pertanyaan Anda yang membuat bingung. Enggak. Aku tanya siapa Yesus menurut Yesus. Itu yang aku tanya. Maaf saudara saya, ini bukan saya berdebat ya. Yesus itu lahir, dengerin Bang, Yesus itu lahir abad pertama Masehi. Kalau Yesus lahir abad pertama Masehi, buktikan bahwasanya Yesus itu siapa gitu loh. Nah, perkataan inilah yang paling mendalam. Aku bantu Bang Ardi, coba tanya aku, Bang Ardi. Coba gini loh caranya menjawab, contohnya coba Bang Ardi tanya aku. Siapa? Ya. Apa tadi? Siapa Yesus menurut Yesus? Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku. Yesus diutus oleh Bapa. Selesai. Nah tuh, gitu loh, jawab gitu loh, cepet gitu loh. Siapa Yesus menurut Yesus? Aku adalah guru. Oke, di mana ayatnya? Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu adalah benar, memang akulah guru dan tuan. Nah gitu loh. Cepet gitu loh. Jadi siapa Yesus menurut Yesus? Ayat ini, ayat ini. Jangan lari ke kitabnya orang lain. Jangan, itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Jangan. Yang saya tanya Yesus gitu loh. Yang saya tanya Yesus, bukan yang bukan Yesus. Ini lagi saya ngomong. Gimana bisa gimana kalian saudara Fandi tahu dengan penjelasan saya ya? Yesus berkata, hanya imanmu yang menyelamatkan engkau. Itu saja. Di mana tertulis? Loh. Kalau saya gitu, cari nanti, cuman saya nggak bawa Alkitab. Ya, saya itu kan sekali 2 bulan pun baru ketemu sama dia. Baru ketemu Tito. Bang, pertanyaan saya simpel. Tadi saya meneruskan pertanyaannya Uniriva. Siapa Yesus menurut Yesus? Gitu loh. Langsung aja sebut gini loh. Oke Bang Ardi.
Oke, Tuhan. Berarti siapa Yesus menurut Yesus? Yesus adalah Tuhan, betul? Iya. Ingat ya, di situ ada kata Tuhan, oke? Benar sekali. Oke, di mana tertulis? Di Yohanes 3 ayat 6 kalau nggak salah. Kalau nggak salah, yang benar yang mana? Makanya ada Fandi, bukannya. Tapi Kok Fandi lah, yang ngomong Ardiansa kok ngomong Fandi, ini gimana ini? Ardiansa ya. Yohanes berapa? Saya buka. Yohanes. Coba dulu cek dulu, karena saya kan agak berbulan-bulan Agak lupa. Oke, Yohanes berapa? Yohanes berapa? Tapi karena iman saya yang bisa Yohanes percaya. berapa? Hui. Yohanes 4 ayat 6 kalau nggak salah saya. Atau 4. Yohanes 13 ayat 6. Gimana? Yohanes 13 ayat? Ayat 6. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata kepadanya, Tuhan, mengapa engkau mencuci kakiku ini? Terus. Ini perkataan Petrus yang